Hai FLC Family dan Anda semua yang sedang menyaksikan acara ini. Selamat datang di FLC Podcast bulan Maret ini. Tentu saja masih bersama dengan kita, ada saya Hadi dan juga Pastor Joshua Supit. Yes. Senang sekali di Pastor ya. Thank you lagi Hadi. Ketemu lagi kita hari ini. Ketemu lagi di podcast yang baru. Yes. Karena aku juga kemarin menerima feedback yang positif Pastor. Waktu kita bicara tentang istirahat. Good. Ada satu teman bicara bahwa wah thank you banget ya udah create satu konten yang sangat membantu dia sangat hari-hari ini. Karena dia percaya bahwa dengan yang namanya istirahat, apalagi di tengah-tengah kesibukan teman aku ini lagi WFH juga nih Pastor. Yes. Dia itu merasakan bahwa bener banget bahwa kalau kita kerja terus itu orang pikir bahwa itu produktif. Ya. Ternyata enggak. Buat dia burn out, buat dia justru kecapean. Nah waktu kita bicara tentang istirahat itu dia mencoba menerapkan setiap hal apapun yang kita lakukan. Wow. Dan itu benefitnya buat dia sungguh sangat Puji Tuhan banget. culture banget. Good news. Good news. Kabar baik. Yes. Nah oleh karena itu juga mau dengar juga nih dari teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan podcast Joe ini. Tolong kasih feedback ke kita juga. Please. Nah kita juga mau sedikit ini, Pastor ya, kita mau rebrand dikit nih kita punya podcast hari ini. Kita mau bahwa kita punya podcast hari ini namanya adalah Ngobrol Culture. Cool. Culture. Ngobrol Culture. Karena apa? Karena tiap kali juga waktu aku ketemu dengan teman-teman passion, mereka berkata bahwa waktu dia mendapatkan sesuatu, aku juga pengen nih punya hidup yang culture, punya sehat yang culture, punya istirahat yang culture. Jadi aku pikir waktu mereka udah bilang gitu, ya udah dah. Ya udah sekalian. Kita branding aja. Ngobrol Culture bersama dengan kita berdua pastinya. Yang akan membuat kehidupan kita yang setiap kita yang mendengar pasti bakal jadi culture deh. Amin. Dinamis, Yes. maksimal dan jadi pengaruh pastinya Pastor ya. Nah hari ini kita juga mau berbicara dan mau ngobrol sesuatu yang menurut aku menarik nih Pastor buat Di setiap bulan kehidupan yang baru kita. ya. Di bulan yang baru ini Maret. Ya. Karena ada sesuatu yang menurut aku kalau kita mau kasih title hari ini bicara tentang kecil tapi besar. Yap. Kecil tapi besar. Apa itu ya? Karena saya yakin banget bahwa ada sesuatu sebenarnya dalam setiap kehidupan kita yang kita sering anggap sepele, tetapi itu sangat besar pengaruhnya buat setiap kehidupan kita Pastor. Ya. Yaitu yang namanya habit Habit. Ya. atau kebiasaan. Kebiasaan. Nah mungkin di awal ini nih Pastor ya, buat teman-teman semua kenapa sih yang namanya sebuah habit itu sangat penting buat setiap kehidupan kita. Terutama juga kita tahu bahwa Pastor juga melakukan banyak habit yang positif dalam setiap kehidupannya. Nah kita mau tahu nih kalau Pastor melakukan habit itu sebenarnya kenapa sih Pastor mau melakukan akan hal itu Pastor? Semua kita pada prinsipnya Ya. kita tuh tidak ada yang terlahir dengan kebiasaan. True. Habit, kebiasaan itu adalah bagian dari bentuk yang kita hidupi Ya. terus menerus. Hmm. Itulah kenapa dibilang kebiasaan. Kebiasaan adalah perilaku yang terus dilakukan Ya. secara otomatis tanpa diperintah di kehidupan kita sehari-hari. Dan seperti saya share kemarin atau minggu kemarin Ya. di First Sunday, suka atau enggak kehidupan kita ini lebih dari 60% setiap hari digerakkan oleh kebiasaan. 60%? Ya. Wow. Oke. Jadi seperti tadi Hadi bilang, kata kebiasaan kelihatannya kecil, tapi punya pengaruh yang besar banget Ya. di kehidupan. Nah tadi aku menariknya adalah kadang-kadang namanya sebuah kebiasaan itu tadi statement Pastor katakan bahwa adalah sesuatu yang kadang-kadang secara otomatis sebenarnya kita lakukan akan hal itu. Ya. Dan waktu kita lahir sebenarnya kita awalnya emang belum terbentuk dengan kita nggak lahir kebiasaan. dengan kebiasaan. Justru kita menciptakan kebiasaan itu Iya. Pastor ya. Bahkan dari Benar. kebiasaan yang kita ciptakan itu yang terkadang adalah membentuk kehidupan kita. Ya. Nah tapi kadang-kadang aku justru yang paling seru kita ngobrolin hari ini adalah yang bersifat auto itu sih Pastor. Yang otomatis. Ya. Karena kan kadang-kadang kita secara nggak sadar atau sadar nih ya. Ada kebiasaan yang buruk justru udah tahu kita buruk. Tapi kita lakukan terus akan hal seperti itu. Nah itu kira-kira gimana tuh ya Pastor ya? Caranya untuk kita benar-benar mau mencoba untuk mengatasi akan hal seperti itu. Karena kan untuk mengubah kebiasaan menurut Pastor gampang atau susah? Ya. Pasti susah kan Pastor? Nggak gampang. Ya. Ya, nggak gampang ya, susah. Ya. Kita bilang apa yang keluar itu berasal dari mana? Hati. Dari hati, dari Yes, dalam kan. dari dalam, Nah, ya. kalau bicara tentang kebiasaan itu bicara tentang apa yang kita lakukan. Ya. Perbuatan, perilaku. Suka atau tidak juga yang namanya perbuatan kita atau perilaku kita tuh nggak mungkin hanya untuk kita sendiri. Oke. Ya kan? Ya. Kita hidup di dunia ini nggak sendiri. Betul. Kita ini makhluk sosial. Dan kita selalu percaya dengan yang namanya relationship, hubungan, berkomunitas, berteman,
Dan semua perilaku perbuatan kita pasti diketahui dan dilihat. Betul, ya. Jadi penting sebenarnya kita harus hati-hati dengan apa yang hidup di dalam kita. Atau kita harus hati-hati dengan apa yang kita izinkan menguasai hidup dan apa yang ada di dalam kita. Baik hati, baik pikiran. Dan itu tergantung apa yang kita konsumsi. Oke. Tergantung apa yang kita makan. Oke. Gambaran-gambaran apa yang kita lihat. Oke. Bener kan? Yeah. Terus misalkan kita suka membaca buku apa yang kita baca. Karena apa yang kita baca, apa yang kita lihat pasti mempengaruhi pikiran dan itu langsung masuk ke dalam hati. Dan mempengaruhi kondisi kehidupan batin jiwa kita. Karena dari situlah akan menggerakkan semua perilaku dan perbuatan kita yang pada akhirnya orang lain atau siapapun yang dekat dengan kita bisa tahu gimana sih sifat kita, seperti apa sih karakter kita, kebiasaan dia tuh kayak apa sih. Semuanya itu ada dari mulai munculnya dari dalam dan memang digerakkan dari dalam. Jadi emang namanya kebiasaan itu akan menentukan yang namanya karakter dalam setiap kehidupan kita. Pasti. Dan juga menurut aku juga kebiasaan itu akan membentuk fondasi kehidupan kita jadi juga. Jadi identitas. Apalagi juga sepanjang tahun ini kita FLC bicara tentang build. Oleh karena itu sepanjang bulan Maret ini kita bicara tentang good habits. Karena kita yakin banget bahwa yang namanya kebiasaan itu akan membentuk kehidupan kita secara langsung ataupun tidak langsung. Bahkan juga kalau tadi aku suka banget bahwa Pastor berkata bahwa apa yang kita baca, apa yang kita lihat itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Kan ada istilah bahwa you are what you eat and you become what you consume. True. Jadi emang sekali bahwa apa yang kita lihat itu kadang-kadang juga mempengaruhi untuk kita bertindak dan juga memulai kebiasaan itu, Pastor. Yang benar banget. Justru saya lagi berpikir juga kadang-kadang yang nggak mudah adalah bagaimana bisa hidup dalam kebiasaan yang baik tapi secara real dan seimbang. Tapi kalau ini pertanyaan di Pastor, kalau secara manusia, genetik, apakah manusia itu menurut Pastor sudah diciptakan emang dengan kondisi yang baik atau justru yang sebaliknya, yang buruk sejak, kalau kita bicara tentang manusia kan waktu ada dalam dunia, di dalam bumi ini kan pasti ada dosa kan. Apakah karena itu emang jadi bibit yang membuat kita selalu cenderung untuk tendensinya melakukan negatif? Sebagai orang percaya, kita dilahirkan itu sebagai manusia berdosa. Betul ya? Ya. Tetapi jika manusia atau seseorang itu mengalami Kristus di hidupnya, perubahan dan pertobatan terjadi. True. Pemulihan terjadi, penebusan terjadi. Tapi memang bisa dikatakan gini, manusia tuh selalu bergulat dengan sifat tabiat karakter yaitu dosa atau kegelapan. Karena gak ada manusia yang sempurna. Dan sampai hari ini siapapun dia, termasuk saya loh. Misalkan saya hamba Tuhan, gembala, sahabat, suami. No, even me, I'm not perfect. Setiap hari saya harus belajar, bahkan mengaktifkan sikap kehati-hatian sebagai seorang pribadi. Di tengah-tengah dunia yang selalu kita bilang dunia bergerak begitu cepat, begitu banyak konten di dunia ini. Dan semua itu bisa menciptakan kita. Perbuatan-perbuatan kita bisa membentuk kita menjadi sebuah identitas yang orang bisa kenal, orang bisa lihat. Dan itu menentukan apakah kita menjadi seorang pribadi yang memang lewat kebiasaan, lewat perbuatan kita menjadi pribadi yang baik, bahkan bisa menyenangkan hati Tuhan, kembali kepada kehidupan kita sendiri. Tapi betul, di dunia ini gak ada yang sempurna. Saya jujur aja, saya menghormati, tentu kita harus menghormati semua orang. Kita harus mengasihi setiap orang seperti kita dapat mengasihi diri kita sendiri. Tapi saya gak mudah cepat terpengaruh dengan yang namanya pencitraan atau dengan semua perbuatan manusia yang bisa mungkin menunjukkan diri dia perfect or sempurna. Karena prinsip hidup saya, dunia ini gak ada yang sempurna. Dan saya percaya firman, setiap orang itu akan dengan mudah atau kita bisa melihat dan diberkati dari buah-buahnya. Wow. Makanya tantangannya kita sebenarnya dalam kebiasaan adalah bagaimana perbuatan-perbuatan kita yang tanpa diperintah ini kita bisa lakukan secara natural, alami dan seimbang. Nah, gitu dia.
Jadi maksud kita melakukan ini bukan karena pencitraan, Bukan. pengen dapat pengakuan orang lain, pengen diperhatikan orang lain, Pastor ya. Ya. Karena dunia sekarang kondisinya menuntut Anda, kita, apalagi kita kalau public figure, kita dikenal orang, bukan hanya orang keluarga sendiri tapi orang lain. Terus dengan adanya sosial media, internet, semua orang tuh lagi fokus emang kepada dirinya sendiri. Beneran. Dan itu membuat seseorang itu dia sadar bahwa wow, ada sesuatu yang harus dia tunjukkan. Karena dia sadar bahwa sekarang tuh dunia bukan dunia yang tidak terlihat. Tapi dunia yang sangat terlihat dengan jelas. Dan sangat terhubung dengan cepat. Dan orang berlomba-lomba untuk menggambarkan, menunjukkan, mencitrakan dirinya. Ya, tentang identitas yang dia mau. Nah, itu yang kita juga harus punya kepekaan. Supaya waktu kita jalanin kehidupan ini semua, kita nggak kehilangan identitas, kita nggak kehilangan jati diri kita. Tapi kita bisa menjadi orang yang sama. Orang yang sama dalam hal apa? Ya orang yang sama dikenal, dipahami lewat sifat dan karakternya dengan siapapun. Baik orang dalam rumah atau juga orang yang di luar rumah. That's good. Makanya kebiasaan tuh nggak main-main sih. Betul. Karena kalau juga kadang-kadang juga ada teman-teman bertanya juga di Pastor. Kadang-kadang sama aku, mungkin juga sama Pastor secara nggak langsung. Kadang-kadang kan yang kita munculkan di sosial media kita, misalnya contoh kayak aku mulai beberapa waktu ini kan sering banget olahraga. Orang sering nanya, Mas Yuk kenapa sih kamu mau olahraga? Aku sempat merenungkan sedikit sih Pastor. Mungkin gak tahu perenungan kita sama apa enggak dia. Pertama ini kenapa aku mau hari-hari ini kayak bangun habit untuk kayak berolahraga dan mulai ngajak teman-teman yang lain untuk olahraga juga. Karena pertama prinsip aku adalah aku lebih baik mengantisipasi daripada mengobati. Yang artinya untuk punya kesehatan yang baik itu kalau emang misalnya hari ini kita bisa mengantisipasi dari sekarang, ya mengapa tidak melakukannya dari sekarang. Daripada ntar kalau sudah terjadi apa-apa, biayanya lebih mahal lagi. Bahkan juga teman-teman bersyukur loh kalau kita misalnya hari ini kalian telah mendengarkan kebenaran akan hal ini. Mungkin dari kita. Karena apa? Karena dari dulu aku belum ada mungkin yang menyampaikan akan hal ini. Akhirnya kayak aku menghadapi kehidupan aku ya udah seperti yang aku tahu aja. Ya kalau misalnya kebiasaannya buruk ya nanti aja lah. Kalau ada waktunya bertobat ya waktunya bertobat juga. Tapi waktu kalian mendengarkan akan hal ini sebenarnya kalian bersyukur karena kalian bisa mulai melakukan kebiasaan yang baru juga. Karena hal yang kedua adalah aku lebih suka juga adalah berbicara tentang persiapan daripada penyesalan. Karena lebih baik aku mempersiapkan tubuh aku hari ini yang terbaik seperti Pastor suka bilang bahwa aku ingat banget Pastor bilang bahwa kita gak tahu one day kalau kita misalnya kena COVID sekalipun kita sakit tapi dalam keadaan yang tubuhnya yang baik dan keadaan kondisi yang terbaik hari ini. Nah karena itu aku berpikir juga kita harus mulai kebiasaan apapun hari ini yang baik untuk apa? Untuk persiapan daripada kita menyesal di kemudian hari. Makanya kita mulai melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik hari ini daripada kita mencoba untuk melakukan kebiasaan yang buruk. Itu dari point of view sih. Good. Kalau bicara tentang misalkan, hal yang sama juga sih saya kan. Apalagi saya cukup aktif banget di sosmed. Menunjukkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Olahraga, family dan lain-lain. Tapi saya pengen kasih tahu latar belakangnya begini. Saya itu adalah pribadi, termasuk kakak beradik, yang bisa dibilang begini. Saya itu keluarga yang minim banget dengan dokumentasi. Ini true story. Banyak banget teman-teman saya yang even foto bayinya dia tuh masih ada. Foto bayinya, foto dia masuk SD. Pokoknya dokumentasi tentang kehidupannya tuh banyak banget. Saya sangat-sangat minim dengan itu. Jadi sebenarnya kayak balas dendam lah sekarang. Cuman dengan motivasi yang berbeda. Jadi buat saya akan dokumentasikan apapun yang bisa saya dokumentasikan secara real. Tentang kehidupan saya. Karena saya hidup sebagai orang yang merdeka. Tidak ada beban negatif, tidak ada beban yang buat saya, ini berbahaya kalau sampai orang tahu atau orang lihat. No, saya nggak bawa itu di kehidupan saya, nggak ada bagasi itu. Jadi saya orang yang merdeka, tapi saya orang yang pengen banget. Kalau perlu saya akan dokumentasikan terus, karena itu saya nggak alamin waktu di pertumbuhan kehidupan saya. Jadi I have no any pictures. Nah sekarang, kayak tadi saya bilang, saya berbeda.
cuman dengan motivasi yang berbeda. Tunjukkan aja. Apalagi dengan adanya wadah atau platform, dan saya sebagai pribadi yang berteman, berkomunitas, punya tanggung jawab. Sebagai pemimpin, buat saya it's okay, display aja. Di platform media yang orang bisa tahu, orang bisa baca, orang bisa lihat. Selama selama orang memang pahami bahwa itu adalah memang real, tidak dibuat-buat. Dan itu yang memang menjadi tujuan akhirnya. Tapi awalnya adalah karena itu ya. Penggeraknya adalah karena no way sekarang dengan telepon genggam yang mudah bisa meng-capture gambar. Saya sering banget lakukan itu semua. Kenapa? Supaya saya bisa punya dokumentasi. Dan bisa di-share, dibagikan kepada anak-anak. Supaya anak-anak juga punya perbendaharaan story, journey mereka, orang tua mereka, kehidupan mereka. Dan itu yang saya lakukan sekarang karena saya tidak milikinya di masa yang lalu. Wow, that's good. Ya kadang-kadang juga bicara terakhir kenapa kebiasaan itu penting nih Pastor ya. Aku juga gak tahu nih, kalau menurut Pastor, arti kebiasaan itu setuju gak bicara tentang pattern? Atau pola yang secara nggak langsung itu kita alami sih. Contohnya misalnya kayak bangun tidur. Biasanya kan kita rutinitasnya masing-masing nih ya. Ada yang langsung mungkin ada yang berdoa, ada yang langsung kamar mandi. Bahkan juga nggak tahu kalau lagu anak-anak zaman sekarang masih ngetren nggak nih? Bangun tidur terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku nih. Nah, maksudnya dari lagu itu aku juga kadang berpikir bahwa kadang-kadang yang namanya pola yang kita bentuk hari ini secara nggak langsung itu kayak udah terinstall otomatis sih Pastor. Contohnya, Pastor pernah gak sekarang mikir kalau misalnya mau pergi, misalnya kayak sekarang kita mau podcast nih, pakai sepatu itu kiri dulu apa kanan dulu? Pakai jam tangan kiri dulu atau kanan dulu? Kayak udah nggak kayak ini lagi kan, udah kayak nggak terpikirkan lagi kan, kayak sesuatu yang emang otomatis kita langsung lakukan. Bahkan yang menurut aku yang menjadi kebiasaan itu jadi otomatis itu kadang-kadang kalau kita nggak melakukan akan hal itu, kayak ada sesuatu yang kurang dari setiap kehidupan kita. Bahkan juga kayak misalnya kayak olahraga hari Pastornya, aku kayak bener-bener kayak di satu titik kayak ini jadi kayak apa ya, kayak kalau misalnya aku nggak melakukan doing exercise di hari itu. Rasanya aneh. Iya, ada yang aneh. Ada yang aneh sampai bener-bener biarpun minim pun ya at least aku cuma jalan kayak keliling komplek doang. Dan itu kayak bener-bener awalnya kayak aku merasa biasa-biasa aja, tapi kalau sekarang ini kayak yang namanya olahraga itu sampai membentuk kebiasaan seperti itu Pastor. Kalau menurut Pastor apakah itu emang hal yang wajar kah? Sangat wajar, namanya kebiasaan. Kebiasaan dilakukan terus-menerus tanpa harus diperintah lagi. Tapi yang menarik begini, bicara kebiasaan itu seperti tadi di awal ya, adalah sesuatu yang kelihatannya kecil tapi dampaknya besar. Yes, true. Nah, kebiasaan itu bisa memberi pengaruh kepada kehidupan seorang. Either itu yang positif atau negatif. Tentunya kita nggak mau bahwa kebiasaan kita adalah kebiasaan yang negatif. Karena kebiasaannya negatif pun bisa diubah menjadi positif. Jika kita punya kebiasaan baru yang kita mulai untuk menggantikan yang negatif menjadi positif. Tapi saya teringat tadi apa Hadi mulai bicara kebiasaan itu dari waktu bangun tidur. Sebenarnya itulah kunci. Kunci kebiasaan adalah selalu dimulai dari lingkup kehidupan diri kita sendiri yang tanpa diketahui oleh orang lain. Dan itu sangat common, memang dimulai dari diri sendiri waktu di dalam kamar. Sederhana. Kalau memang seseorang punya kebiasaan yang gak rapi dan bersih kepada atau terhadap kamar sendiri, gak kaget sih dia gak akan bersih dan rapi terhadap lingkungan di sekitar. Dicek dari situ tuh pasti. Itu udah simple, common. Wow. Kalau dia orang yang emang kebiasaan yang gak nepati janji, sampai kapanpun kalau dia gak berubah, akan selalu ada cerita tentang dia yang nempel di musim-musim kedepannya mungkin, bahwa terdengar dia ada aja gak nepati janji. Kalau dia punya kebiasaan menabur, kebiasaannya baik hati, murah hati, memberi, gak kaget. Musim apapun yang dilalui, stage kehidupan umur berapapun yang dia akan lalui, dia akan selalu punya cerita yang menempel dan melekat dengan dia. Dan orang tahu identitas tentang dia adalah dia itu walaupun gimana, tapi orangnya murah hati, baik hati dan suka memberi. Nah semua itu yang namanya kebiasaan.
selalu dipengaruhi dengan apapun yang selalu kita lakukan tanpa diperintah. Di saat orang lain tidak melihat kita. Integritas juga berarti Pastor. Udah integritas. Ya. Integritas. Nah jika seseorang sangat tahu dan mengerti bahwa di saat dia tidak dilihat orang pun punya kebiasaan yang baik dan benar. Yeah. Kemanapun dia pergi dia gak akan takut hidupnya. Yeah. Itu sesimpel itu, sesederhana itu. Apapun tantangannya, apapun masalah yang akan datang. Tapi karena dia tahu prinsip hidup, tabur tuai. Yeah. Ya kalau orang ngomong dunia tuh tabur tuai lah gitu kan. Yeah. Oh kalau lu tabur yang begitu, lu nuainya begitu loh. Nah hal yang sama. Jika dia sadar, sesadar-sadarnya, tanpa dilihat orang pun dia menabur yang baik. Yeah. Dia tahu apapun musimnya yang dia tuai, ya pasti baik. Yeah. Itu kebiasaan. Makanya kebiasaan itu dimulai justru waktu kita melakukan segala sesuatu yang orang lain gak lihat. Nah apa? Dan aku ingat di hari Minggu kemarin Pastor bicara tentang satu tokoh yang namanya Daniel. Nah ya. Daniel ketika dia di satu posisi bahwa seluruh pemerintah itu mengajarkan untuk atau mengajukan bahwa mereka harus menyembah raja. Tetapi waktu Daniel benar-benar memiliki kebiasaan untuk membangun hubungan sama Tuhan. Dia tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan ini yang akhirnya menyelamatkan dia dan juga menjadi nilai dalam setiap kehidupannya. Dan akhirnya Daniel benar-benar apapun yang terjadi walaupun ada lingkungan sekitar ya dia gak takut. Karena dia tahu bahwa waktu dia melakukan sesuatu yang benar. Di depannya ada gua singa. Betul, ada pembela yang sebenarnya sesungguhnya itu ada dalam setiap kehidupan gitu. dia. Nah itu dia. That's good sih. Itu menurut saya gila sih. Itu level seseorang hidupnya bisa merdeka, lepas, itu bisa terlihat dari status kebiasaan dia. Setuju. Gampang banget, dan karena dia tahu. Ya gak usah gitu deh, kalau kita hidupnya tanda kutip, mungkin berbuat dosa terus. Ya masa sih di hati gak sadar, masa sih gak ada suara lain yang ngomong, kayaknya kamu harus stop deh, kayaknya kamu harus kurangin deh. Dan pasti deh semua, saya juga pernah ngalamin, kita juga ngalamin kok kalau kita melakukan sebuah kesalahan, kayak ada suara ngomong sendiri, aduh lu tahu nggak, kalau lu begini, buat begini, lu tahu nggak nanti lu bisa begini loh, bisa begitu loh. Akhirnya kita ada rasa takut, khawatir, menyesal kan, itu kan pasti ada selalu. Nah kebayang nggak kalau orang sudah terbiasa dan sudah nyaman tanpa dilihat orang pun dia misalkan buatnya yang salah terus. Jadi itulah kebiasaan. Betapa kuat dan hebatnya kebiasaan. Nah kenapa kita ngobrol kebiasaan dan kebiasaan itu begitu penting? Karena gini loh, hidup kita itu pasti mempengaruhi seseorang. Betul, setuju. Kecuali kita sudah mati di kuburan, ya udah gak ada cerita. Tapi selama kita bernafas, seperti apa yang ada di FLC punya Instagram feed hari ini, kita itu seperti kota yang terletak di atas gunung. Betul. Benar kan? Jadi sebenarnya siapapun kita lah, terlepas jabatan, status, atau siapapun kita. Dan dimanapun kita berada. Jelas-jelas rencana Tuhan adalah kita menjadi garam dan terang. Wow, that's good. Iya kan? Emang untuk dilihat. Betul. Cuman bagaimana mempertanggungjawabkannya, tergantung kebiasaan apa yang kita buat. Setuju banget. Nah bicara tentang tadi kota di atas gunung ini, aku teringat satu ayat di Efesus 5 ayat 15-17. Aku bacakan dari terjemahan sederhana Indonesia. Berkata seperti ini, Pastor. Jadi berhati-hatilah dengan cara hidup kalian masing-masing. Jangan hidup seperti orang bodoh, tetapi hiduplah seperti orang bijaksana. Ayat 16-nya. Maksud saya adalah supaya kamu menggunakan setiap kesempatan untuk melakukan yang baik. Karena zaman ini adalah zaman yang jahat. Ayat 17. Jadi janganlah hidup sembarangan. Ini yang sering Pastor katakan di tiap sermon bahwa jangan hidup sembarangan dan hidup sembrono. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Amin. Jangan sembrono, jangan sembarangan tuh kalau buat saya saya aplikasikan di kehidupan saya everyday adalah preparedness. Yaitu persiapan. Saya orang yang persiapan. Cuman tergantung, ada orang yang persiapannya kelihatan, ditunjukkan, ada orang yang memang tidak terlihat. Bahkan saya ini orang yang bisa dibilang gini, saya peduli dengan persiapan bukan hanya secara spiritual. At any level of situation,
saya berpikir I just need to be ready. Oke. Contoh. Ya. Baru aja kemarin saya panggil orang yang membantu di rumah, termasuk driver untuk menggunakan alat pemadam kebakaran. Oke. Padahal nggak perlu, mungkin mereka udah tahu. Cuman saya ajak mereka ngobrol, jelasin lagi jika ada api, jika ada korslet, jangan panik, how to handle segala sesuatu. Ya. Saya orang yang bisa 2-3 kali double check jika emang sebelum tidur memastikan pintu semua terkunci. Listrik dalam keadaan yang aman. Jadi itu kebiasaan. Betul. Ya. Nggak tiba-tiba. Kebiasaan yang dibangun memang diajarin juga. Hati-hati. Sama aja. Kalau mau tidur jendela ditutup ya. Jangan lupa ya. Nah, itu kan itu akan terbentuk dan berkembang dengan apa? Dengan tantangan zaman, dengan kondisi keadaan, lingkungan. Jadi tadi saya bilang, saya bukan hanya menyiapkan secara spiritual, tapi ada banyak hal. Nah itulah kenapa tadi Firman tadi bicara, atau saya suka ngomong jangan sembarangan dan jangan sembrono. Kenapa? Karena kenikmatan kehidupan kita everyday yang kita rasakan itu tergantung dengan apa yang kita buat. Ya, setuju. Perilaku kita. Hal yang sama. Ya. Jadi bagaimana saya mengucapkan terima kasih kepada, misalkan saya berhenti kepada satpam. Saya selalu berpikir gini. Kalau saya parkir mobil, siapapun yang membantu saya parkir, saya akan say thank you dengan jelas, saya akan kasih senyum. Karena saya tahu tanpa disuruh dia akan menjaga mobil ekstra. Nah itu budaya. Budaya, betul. Pattern. Pola. Dan ini juga menurut aku sesuatu hal yang sangat menarik juga, Pastor ya. Karena waktu kita emang bicara tentang kebiasaan itu, tadi aku setuju bahwa kadang-kadang kita harus melakukannya intentionally. Apalagi berbicara tentang membangun kebiasaan yang baik hari-hari ini. Betul. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, aku setuju banget kalau dia berbicara bahwa quality is not an act. It is a habit. Yang namanya kualitas itu bukan sebuah tindakan, tetapi sebagai sebuah kebiasaan. Bicara tentang prepare, sebenarnya juga sedikit sharing juga, Pastor. Maksudnya sekarang ini di dalam beberapa minggu ini kita juga di office menerapkan sistem yang baru juga, bahwa setiap kita yang bekerja itu harus buat plan. Seperti apa yang Pastor tadi katakan. Karena kita believe banget bahwa dengan kita mempunyai kebiasaan untuk merencanakan setiap hal yang kita mau perbuat ini, apa yang kita kerjakan, sebenarnya ini akan menolong setiap kehidupan kita. Dan ada beberapa teman-teman di office justru terbantu dengan mungkin memulai kebiasaan seperti ini. Dan buat aku yang namanya untuk memulai sebuah kebiasaan itu pasti kan gak gampang. Gak gampang. Awalnya mungkin pasti kita akan kayak kembali pengen aduh gak usah lah buat planning lah. Nanti aja lah planning lah. Sampai sesuatu yang menyusahkan datang, punya pengalaman itu baru berubah. Biasa orang begitu. Nah makanya aku tadi agree banget kalau misalnya bicara tentang yang namanya quality itu sebenarnya bukan sebuah tindakan, tetapi adalah sebuah habit. Oleh karena itu kalau kita udah punya yang namanya, kita tahu bahwa bicara tentang kualitas adalah sebagai sebuah kebiasaan ya. Oleh karena itu kita harusnya waktu kita ingin mempersiapkan segala sesuatu, kita gak pernah sembarangan. Benar. Karena kita tahu waktu kita cuma mempersiapkannya biasa-biasa aja, maka jangan heran kalau kita dapat hasilnya biasa-biasa aja. Benar, jadi nih mungkin bagian akhir penting. Kebiasaan itu adalah perilaku yang dilakukan. Seseorang kalau mau melakukan sesuatu harus ada yang mendorong dong. Betul. Benar gak? Harus ada yang men-trigger. Apalagi dilakukannya berulang-ulang kali sama terus. Makanya bersikap baik bukan hanya pas baik. Bersikaplah baik pas lagi keadaan tidak baik. Karena waktu kita bisa bersikap baik dalam keadaan tidak baik, kita akan bisa memahami bahwa pengalaman ini akan sangat membantu dan mempengaruhi kita untuk berjalan di masa yang akan datang. Kita bilang di bawah kolong langit ada yang baru gak? Tidak ada. Gak semua orang harus mengalami pengalaman yang buruk sama semua. Betul, setuju. Tapi setiap orang atau seseorang bisa mengalami pengalaman buruk. Judulnya beda-beda. Tapi Alkitab bilang dia turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Orang akan susah punya kebiasaan memberi kalau dia gak pernah susah. Itu logika kan? Kalau dia pernah susah,
terus dalam kesusahannya ada orang lain menolong dia baru sadar. Oke. Kebenangan dia terima. Dan waktu dia ada di momen itu, dia akan ingat perbuatan orang itu. Oke. Bahwa wow, kalau ada orang di sekitar saya yang susah, ya, dan saya punya kekuatan untuk bantu, masa sih dia nggak bantu? Dia pasti bantu. Oke. Dan ini akan menjadi trigger bahwa dia sadar. Ya. Diberi untuk memberi. Itu hanya salah satu contoh ya. Ya. Nah makanya kita bersyukur. Di COVID-19 ini apakah kita pernah mengalami atau tidak. Ya. Tapi percayalah, apapun yang terjadi, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yes. di kehidupan kita. Ya. Untuk apa? Untuk kita bisa membentuk, menciptakan sebuah pattern, pola, kondisi, atau kita bisa bilang kebiasaan. Kebiasaan, ya. Yang lebih baik dari sebelumnya. Mungkin kita gak kena COVID. Ya. Tapi orang yang kita cinta atau deket sama kita kena. Kita ke-trigger untuk apa? Berdoa. Berdoa, betul. Ya. Benar kan? Ya. Akhirnya kita mulai punya kebiasaan. Wow, waktu saya ada di hadirat doa, sesuatu atmosfer, keadaan itu berbeda waktu saya tidak berdoa. Okay. Menghadapi masalah yang sama. Iya, iya. Ini makanya penting kita harus tahu pengalaman apa yang lagi kita lalui. Oke. Pengalaman apa yang lagi kita lewati, nggak perlu sama. Tapi setiap pengalaman akan mendidik kita menjadi pribadi yang bisa bertindak, bersikap, atau hidup di dalam iman lah kalau rohaninya. Ya. Seperti yang Tuhan mau. Yes, that's cool. Benar kan? Ya. Seperti yang Tuhan mau. Nggak harus sama kok. Ya. Karena peperangannya beda-beda. Ya. Tapi setiap waktu yang Tuhan izinkan di kehidupan kita sangat-sangat berharga. Yes. Bernilai. Oke. Kenapa? Ya itulah journey kita. Ya. Hari ini apa yang telah kita buat? Kebiasaan, perbuatan apa yang selalu melekat sama kita. Dan orang lain bisa lihat. Dan orang lain sadar bahwa lewat perbuatan itu sesuatu yang baik dan benar keluar dari hidup kita. Wow, that's good. Thank you, Pastor. Kira-kira di hari ini teman-teman juga cukup banyak belajar nih, tapi satu hal yang kita juga mau ingatkan kembali bahwa jangan sampai bahwa kita baru mau memulai yang namanya kebiasaan yang baik itu kalau ada sesuatu sudah terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tapi kalau kita hari ini diingatkan bahwa kalau kita bisa mulai dengan kebiasaan yang baik hari ini, mulai dari yang kecil terlebih dahulu. Karena ingat bahwa sesuatu yang kecil yang kita mulai hari ini, itu akan dampaknya sangat besar banget nih, Pastor, buat setiap kehidupan kita. Dan kita akan bersambung lagi tentu aja di podcast berikutnya, dan kita akan ngobrol banyak lagi, lebih culture lagi pokoknya tentang sesuatu yang baik. Pokoknya nantikan terus di FLC punya Instagram untuk setiap update berikutnya, kapan podcast berikutnya ini akan tayang nih ya. Karena kita pengen bahwa teman-teman tetap stay tune dan teman-teman bisa kasih komen, bisa kasih input juga di link description untuk agar setiap podcast ini atau ngobrol culture ini bisa lebih culture lagi berikutnya. Kita pamit undur diri, sampai ketemu berikutnya. See you, bye. See ya.